minor ya, ini ya. Untuk bedah minor kita awal itu harus tahu dulu alatnya ya. Ini apa namanya? Set. Ada berapa macam set? Ini ada yang tahu ini apa? Nih, satu, sama 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, 10. ada apa? Saya tidak enggak. Saya tidak. Pinset fungsinya untuk Menjepit. memegang. Memegang. Cara pegangnya gini, ya, bukan gini. Ya, pegang dengan tangan kiri. Kecuali kalau Gidel pakai tangan kanan, ya, megangnya gini. Ya, jadi kayak kita megang pensil, ya. Terus ada berbagai macam ya untuk pinset. Pinset berdasarkan ujungnya, berdasarkan dia apa namanya, lincip atau enggak, terus berdasarkan kelengkungannya, nih, macam-macam bentuknya. Fungsinya beda-beda, ya. Kalau dia kecil banget itu biasanya untuk membakar, ya. Nah, terus ini sama ini bedanya apa? Ujungnya kenapa? Mana ada tak? Oke, siap. Beda. Dia punya gigi, namanya anatomis. Fungsinya untuk apa? Memegang jaringan rapuh, ya. Khusus pembuluh darah pakainya adalah anatomis. Kalau chirurgis dia punya gigi, ya. Ada yang 2 gigi, ini 2 gigi, ya. Ada yang 3, ada yang 4. Itu beda-beda juga, ya. Jadi fungsinya karena ini punya gigi, otomatis dia akan melukai. Jadi digunakan pada organ atau jaringan yang memang iya, ya. Terus macam-macamnya ada. Udah deh ya buku ya. Udah dapet kan bukunya? Sudah. Ya. Udah. Pinset udah ya. Udah tahu ya, sebenarnya sama. Ini juga sama. Ini pinset juga sama fungsinya. Cuman fungsinya dia akan beda-beda. Kamu operasi bedah plastik, alat yang digunakan sama-sama klem, sama-sama pinset akan beda dengan operasi tulang. Dengan operasi opsin, itu beda alatnya. Ya. Udah, nih, pinset udah tahu ya. Terus nih, ini apa? Klem apa? Megang gini, ya. Jari pertama, jari manis. Jari kedua, fungsinya untuk megang. Dan kalau kamu megang, cukup 1 klik. Ini karena ada 2, ya. Jadi cukup 1. Udah. Megangnya gini. Ini kalau kamu mau menjahit, jadi yang bergerak itu ini loh. Apa jenis? Apa jenis dia kok? Sikat ya. Jadi dia gini. Bukan tangan yang gini, tapi
Pronasi apa spinasi? Ya, ingat ya. Gunting semua yang ada ini ada apa namanya? Telinganya 2, jempol sama jari manis, ya. Terus bedanya ini sama ini apa? Ini. Kita aja kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Ini apa? Bedanya sama ini apa? Terus? Satu bengkok, satu lurus. Apa lagi? Sama-sama klem, ya. Berdasarkan ukuran, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang ujungnya Ini. ya lengkung, ada yang ujungnya lurus. Ini klem lurus namanya, ya. Kalau klem biasa ini, ya, dia mesti biasanya lengkung gini. Cuman ada yang dia benar-benar lengkungnya sampai 90. Jadi benar-benar belok. Fat angel namanya, ya. Dia sampai belok. Itu fungsinya juga berbeda. Pada tempat-tempat kita mau ligasi, tempat yang jauh dalam, ya kita harus pakai klem yang panjang, ya. Jadi menyesuaikan alatnya. Terus sama dengan pinset, klem yang ada apa namanya, ada gigi namanya apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Hah? Klem yang bergerigi namanya apa namanya? Apa dek? Apa dek? Apa namanya? Hah? Washer. Apa namanya? Ayo. 12. Koker. Hah? Koker. Washer, koker namanya. Alis nggak sih? Oh, alis. Bahasa Belanda loh ya, bukan bahasa Inggris. Klem alis. Klem alis. Jadi Alis. Oh, koker. bukan koker, Gigi. koker. Yang memiliki gigi. Koker. Cara bacanya koker. Koker. Nggak ada. Jadi sama. Saya nggak punya ada gimana? Coba. Jadi sama ya, sama dia punya gigi. Ini sama punya gigi kayak gini, tapi pada bentuknya seperti klem, ya. Jadi ini dia ada giginya di sini. Nggak ada ya, Dek, ya? Sama. Bentuknya pun juga sama. Ada yang panjang, ada yang kecil, dan ada yang lengkung. Itu ada, ya, beda-beda, ya. Terus fungsinya ini untuk memegang, ya. Sama seperti tadi, kalau ini ada giginya berarti untuk memegang yang keras, ya. Kalau dia yang apa namanya, yang klem tadi, ini untuk memegang yang lunak, ya. Terus apa lagi? Nah, nih gunting sama. Gunting itu fungsinya gunting untuk benang, gunting untuk kasa, gunting jaringan, gunting memotong benang yang steril, terus gunting heating up itu beda-beda, ya. Ini untuk heating up, ya. Jadi ini ada
Lihat ya, kelihatan ya? Ya. Kalau ini yang biasa untuk kasa. Dua ini posisi adalah non steril, ya. Tapi kalau gunting jaringan, gunting benang untuk motong benang waktu operasi itu adalah kondisi steril, ya. Ini. Nah, gunting benang pun tergantung. Ini kecil, biasanya untuk operasi plastik, ya, untuk jaringan-jaringan yang kecil. Tapi kalau untuk yang besar pun nanti akan menyesuaikan. Jadi macam-macam bentuknya. Ada yang lurus, panjang, ada yang pendek, ya. Terus, nah, nih. Untuk heating up pun beda-beda, ya. Nih, kelihatan ya, nih untuk heating up. Jadi untuk heating up itu dia ini ada mata pisaunya yang sebelah sini, ya. Mas naruh benangnya. Terus apa lagi? Udah. Nah, ini apa? Needle holder. Needle holder. Nama lainnya? Needle holder apa Sama, lainnya? ya bentuknya. Nah, puder. Ya, pegangnya tetap gini, ya. Needle holder. Terus, sek. Udah, kita belajar cara masak. Ah, ini apa? 1, 2. Scalpel. Scalpel itu kalau sudah ada mata pisau. Kalau ini namanya Handle. mesh, ya. Nah, ini kamu lihat, kita nggak bisa sembarangan untuk masang karena untuk handle mesh itu dia ada ukurannya. Nah, nih di bawah ini loh, nih kelihatan nggak kalian? Nih, coba nih, ini ada nomornya 3, ya kan? 3. Terus ini Kita nggak masuk 3 sama. Biasanya yang pakai 3 atau 4. Ini 4, ya. Nih, lihat di bawah ini. Ini ada nomornya. 3, ya kan? Ini 4, ya. Kenapa ini berbeda? Karena semakin ada nomornya ini loh. Nah, tempat nanti untuk masang meshnya itu juga ukurannya beda. Dari ukuran sini nanti kamu mau lihat kamu mau pakai mesh apa, mesh nomor berapa, itu kamu lihat di sini. Kalau yang alat handle meshnya kamu siapin nomor 3, ya pakainya kamu harus menyesuaikan. Menyesuaikannya gimana? Kamu lihat ininya loh. Nah, nih. Ya. Ini disamakan sama enggak dengan ininya. Kalau ini nomor 12 kamu pasang, kamu punyanya handle mesh nomor 4. Bisa masuk enggak? Enggak bisa. Ya. 4 itu biasanya nomor 20 untuk handle meshnya. Coba dibuka. Mata pisau pun bentuknya macam-macam. Ada yang lurus, ada yang lihat. Ada. Ya, coba kamu lihat. Ini bentuknya juga macam-macam. Ya, bentuknya. Tapi suruh deh. Nggak kelihatan ya kalian ya? Ininya kan matanya Agak gede. ya, matanya
ukurannya pun akan beda-beda matanya ini. Nah, ukuran scalpelnya, ukuran handle mesh-nya ini juga dia akan beda-beda, ya. Terus itu menyesuaikan. Nah, ini kapan kamu pilih nomornya ini tergantung operasinya. Kalau mau operasi laparotomi ya pakainya yang besar. Tapi lihat dulu kamu scalpel yang kamu punya handle mesh nomor berapa? Bisa nggak masuk lubangnya ini? Ya, jadi itu ada ininya, ada nomor 4, patokannya. Nah, ini ya. nomor 8. Ya. Ada ya? Ya, sekarang kita belajar cara masang. Mana anunya kemarin, Dek? Mesnya mana? Oh, gede. Kok gede banget, Dek? Nah, ini besar. Ini ya. Mata pisau kamu lihat ini ada nomornya. Ini loh. Ya. Ini nomor 23. 23, 20 itu besar, ya. Terus ini 12. Dilihat di sini. Ya, ada nomornya. Terus ini sama. Dek yang kecil. Oh, ini. Oh, ini sama. Ada yang kecil ya? Ini nomor 10. Bentuknya sama ini kan? Tapi ininya lebih kecil. Ya. Tempat masuknya ini lebih kecil. Ya. Jadi dilihat nomornya. Ini nomornya lihat dari sini, ya. Ini 15, 11. Beda lagi. Biasanya ini untuk nusuk karena dia tajamnya runcing ya. Nah, yuk kita belajar. Ini mana, Dek? Oh, ini besaran nggak di sini, Dek? Sip. Bagian yang tajam, mau itu peso, mau itu jarum, nggak boleh dipegang pakai tangan, ya. Jadi kamu masangnya nih, ini posisi lam. Klik 1, ya. Terus ini kecil. Oke. Ya. Nyopotnya. Udah. Bisa. Bisa nggak? Harus bisa. Nih, tapi pakai pinset tuh ya, jangan pakai tangan. Ya, posisi gini. Plek 1. Posisi ini gini, ya. Yang lekuan ini loh. Ini di atas. Kamu pasin. Kamu mau ngelepas, dibalik. Tadi masangnya kan gini, dibalik, ya. Terus tarik ke bawah, klek dulu, tuh, dorong, ya. Klek kunci sih, ya. Bisa ya? Ya. Mau nyoba sekarang apa nanti? Ya, terus sekarang apa lagi yang belum? Gunting sudah, pengenalan alat itu sudah. Oh, jarum, ya. Jarum dan benang itu ada 2 macam.
jarum atraumatik dan jarum traumatik, ya. Jarum traumatik itu dia punya pantat, nih, ya. Jadi terpisah. Kenapa dikatakan traumatik? Karena dia terpisah antara benang dan jarumnya. Nah, yang atraumatik, ini Mas Mbok. Oh, bocah jelas kamu tuh. Apa sih? Nggak bisa makan tak lari. Orang jelas itu. Nah, atau traumatik. Nih, ya. Jadi jarum dia langsung ke benang. Dia tidak ada hambatan, nggak ada pantatnya, nggak ada yang ganjel. Ya, ini biasa kalau untuk, tapi sekarang kalau di rumah sakit udah banyak pakai ini, ya. Tapi kalau dulu biasanya kalau yang atraumatik ini untuk jahit pembuluh darah usus itu pakainya atraumatik, ya. Nah, gimana kamu megang? Ini nggak boleh gini, ya. Tipe jenis dari jarum, kita belajar jarum dulu. Itu ada apa? Cutting, taper. Kalau cutting berarti memotong, ya. Tandanya adalah segitiga. Kenapa cutting? Ada 4 mata pisau, ya. Cutting. Atas ini dia pisau, bawah ini dia pisau, dan ujung, ya. Jadi 4 itu yang dinamakan cutting. Tapi kalau taper itu dia lebih gilik. Apa sih kalau orang Jawa bilang gilik, ya? Jadi bulat. Nah, yang tajam itu hanya di ujung. Nih, coba lihat. Oleh kalau nggak ini nggak kelihatan kalau nggak deket. Nih, ya. Ini dia, kelihatan nggak? Ya, jadi Kelihatan. Jadi dia yang ini saya kelihatan ya. Nah, ini kan lebih kelihatan, ya. Jadi yang apa namanya? Yang tajam itu hanya di ujung ini aja. Ya, ujungnya sini. Ininya enggak. Ini gilik. Ya, ini gilik. Dia kayak licin gitu loh. Jadi yang dia tajam hanya di ujung. Ya. Beda dengan taper. Kalau taper, nah, dia tajam taper. Cutting. Ini tadi. Itu tadi. Saya kebalik. Ini. Cutting namanya cutting, itu memotong. Nah, ini kelihatan, ya. Nih, kelihatan ya? 1 mata pisaunya, 2, 3, dan ujung. Ya, jadi segitiga, bentuknya segitiga. Gini. Nah, ini yang namanya taper. Apa namanya? Atraumatik. Taunya cutting atau taper, lihat. Ini loh. Nih. Dia segitiga. Ya, kalau segitiga itu cutting. Ya. Jadi mata pisaunya itu di 1, 2, 3 dan ujung. Ya. Tapi kalau itu taper, nih, dia cuman bulat. Nih, jadi dilihat di sini, ya. Nih, ya, tidak, ya. Jadi kamu lihat sini, kamu udah bisa baca. Ini apa? Ini benang silk, ya. Silk itu yang hitam seperti ini. Ukuran 30. Ya, ini bacanya 30. Jadi
30, 20, 10, 0, 1, 2, 3. Semakin ke sana itu berarti dia semakin besar. 30, 40, 50 semakin kecil. Ya. Jadi ini bacanya 30. Ya. 30, 20, 10, 0, 1, 2. Ya, kalau 1, 2 itu berarti gede-gede. Tapi kalau pakai 0, 30, 40, bacanya 30, 40 ya, bukan 30, 40 ya. Bacanya gitu. Nah, ini bacanya 3 strip 0 itu 30. Tapi kalau aduh nggak ingat tulisannya. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ini sama. Ya, jadi terus satu lagi apa yang kamu baca? Nih. Jarumnya, ini kelengkungannya. Karena dari kelengkungan ini akan beda juga fungsinya. Kamu mau operasi histerektomi, benangnya, jarumnya juga akan beda dengan operasi khusus. Ya, jadi kelengkungan. Ada kan di itu ada yang sampai benar-benar setengah lingkaran, ada yang cuman kayak mata. Siapa yang hobi mancing? Ya kan ada tuh yang kail ikan itu kan bentuknya cuma gitu aja kan gitu. Nah itu ada juga ya, jadi beda-beda bentuknya. Ini caranya, ini kode, jadi bukan dia asal gambar tapi ada artinya. Berarti ukuran jarumnya dia setengah lingkaran 30 dan ini cutting ya, cara bacanya gitu. Udah. Terus kalau benang sama. Kalau jarum kan traumatik, atraumatik. Kalau benang ada dua, absorpsi dan non absorpsi. Ya, kalau non absorpsi berarti dia harus dilepas. Ya, kalau absorpsi berarti dia akan hilang. Ya, boleh nggak benang non absorpsi untuk operasi besar, untuk jahit di dalam? Hah? Boleh. Untuk ligasi, pembuluh darah, kalau kamu pakai yang absorpsi, berapa hari dia diabsorpsi? Hah? 7 sampai 14 hari dia sudah diabsorpsi. Kalau itu yang kamu ikat pembuluh darah, kamu pakai absorpsi, apa yang akan terjadi? Bikin pembuluh darahnya lepas. Ya, jadi boleh di dalam kalau itu untuk menjahit, ikat ligasi pembuluh darah. Ya, pakainya adalah benang silk biasanya seperti ini. Ya. Terus mana jarumnya tadi? Ini pinset ya, 2/3. Ini mata pisau, ini yang cutting toh. Ya, 2/3. Jadi ini yang saya bilang tadi, dia ada pantatnya. Ini kelihatan toh? Nih ya, 2/3 distal. Nah, cara megangnya gini ya. Sekarang kita masang. Ini saya mau undukin gitu deh. Yuk, siapa mau nyoba pasang? Dia nggak bisa, udah tak kita ini. Yuk, yang coba pasang. Bisa. Hah? Bisa. Ya. Siapa? Ayo. Ya, boleh. Bisa nggak? Sek, satu lagi, jangan dicoba sek. Mana tadi? Koker. Ayo, satu lagi.
Satu lagi, yuk sini. Satu lagi yang cowok. Ya. Di sini aja biar saya lihat kamu nanti gimana masangnya. Yuk. Nih. Oh, masangnya. Iya, masang benangnya. Oh, ya. Oh, masangnya di gitu. Aduh. Gimana ya? Hah? Coba ulang lagi. Sekali lagi. Ya, selalu pegangnya gini. Satu kali aja, klik yang satu kali. Nih. Terus kamu megangnya, ya. Ini kamu luruskan. Ini buat megang gini. Ini makanya jari dua tadi, jari telunjuk dan jari tengah itu buat pegang. Ya, pegang benangnya ini loh. Ya. Nah, terus jahit. Biasanya kalau latihan pakainya simpel ya, simpel satu-satu ya. Nih, ya. Selalu dilihat kedalaman, ya, kedalamannya itu berapa. Sip. Ya, nggak boleh pegang di sini. Jadi benar-benar dimasukkan dulu, jangan bagian yang tajam ini dikeluarkan. Ya, terus ini kamu pegang. Dua. Satu. Kunci. Ya. Dua. Dari gini toh? Kuncinya satu. Atau satu, dua, terus balik lagi. Ya, satu, dua, tiga. Simpul yang kamu bikin itu harus dalam bentuk ya. Sebenarnya kalau mau ini untuk benar-benar ketatnya itu kalau kamu pakai tangan, kalau dengan tangan itu dia bisa tahu kamu seberapa ketat. Jadi ya, ini sudah kamu motongnya cara ya, cara motong benang pun ada ini ya. Nih ya, dapat simpul miring. Nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu pendek, karena kalau terlalu pendek pun nanti nggak bisa diambil. Ya, jahitan kedua
kedalaman luka X, berarti kamu ngambilnya sini ke sini adalah X, ya, X ini. Terus jahitan pertama dengan jahitan kedua ini X, ya ini X lagi, berarti kira-kira ini jaraknya. Jadi kalau luka dalam kamu jangan kecil-kecil. Kalau luka dalam ya ngambilnya harus banyak. Ada kertas nggak? Coba. Ya, jadi jahitan itu fungsinya hanya mendekatkan, aproksimasi tok. Ya, dan ini dia fungsinya gini, dia nggak boleh gini. Kalau kamu jahitan dia lukanya dalam, tapi kamu ngambilnya cuma sedikit, jadinya ya kan? Ini luka segini, berarti ini X, ya. Terus ini luka, kita ngelihat dari atas, ini dari hotel ya, berarti kamu ngambil jarak sini sama ke sini, ini adalah X. Ya, ngambil ininya. Biar apa? Ini jadi X kan segini. Nah, ini bisa. Nah, jadi semua ini, permukaan ini sama ini dia gatok ketemu. Karena kalau kamu hanya ngambil sini, ini X ya, kamu ngambil cuma setengah X lah katakan. Ya sudah, berarti hanya segini. Ini akan jadi dead space. Ya. Nah, jaraknya kalau ini lebar ya berarti ini nanti ini X, nanti jarak berikutnya adalah sama, dia segini. Segini. Ya. Mau nyoba? Dia mau nanya? Kamu memperkirakan X-nya itu pribadi? Kan kamu bisa lihat luka, kamu nyuci dulu kan bisa lihat ya. Jadi lihat lukanya itu dasar ini loh, kamu lihat nih, ini kan kamu lihat dulu lukanya, bisa kamu buka ini. Oh, dalamnya segitu, berarti saya perkiraan segini gitu kan. Ini bisa istilahnya kamu buka gitu kan, bisa ya. Udah. Terus ini yang simple. Kalau mau pakai ini apa? Jahitan itu nggak enak pakai jahit kulit langsung. Coba mau pakai kulit siapa ya? nggak bisa ini. Jadi ini yang namanya matras. Biasanya kalau terlalu jauh, jadi tension terlalu jauh, ini lebih enak pakai matras. Bisa matras horizontal atau matras vertikal. Jadi kalau matras itu Pulpennya kamu pulpennya mana? dibalikin. Ya, kamu masuk dari sini, keluar sini, ya. Terus jarum masuk lagi ke sini. Ini masuk sini. Ini kamu simpul. Ya, jadi dia ngaitnya dua. Ini masuk dari sini, terus ini kan nanti sini keluar lagi dari sini. Ya, ada lagi yang ini, nih, sama, masuk dari sini, terus ke sini, terus dia ke sini, ini diikat kayak ini. Sama. Prinsipnya ujung sama ujung
ini harus benar-benar gini, ya. Nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ujung ini loh, tepi. Dan itu setelah selesai kamu menjahit, ini harus kamu tata. Nah, nggak boleh terlalu tension dan benar-benar ujung ini sama ketemu sini, jadi nanti jadinya tetap gini. Nah, ya, nggak boleh overlap, nggak boleh ke dalam, dan nggak boleh ke atas, nggak boleh gini, ya. Karena apa? Kalau gini, ini dibuka, yang lengket cuma sini tok, ininya kan enggak, ya. Tapi kalau dia gini, bisa. Yo, karena yang diharapkan apa? Faktor dari sini, apa namanya, untuk epitelisasi, ayo. Gimana proses patofisiologi untuk penyembuhan luka? Kenapa harus ujung dengan ujung ketemu? Ini kulit ini kan nggak bisa. Kalau ini mau ini berarti mau ketemu ini harus di epitelisasi dulu, baru boleh kamu kasih. Karena apa? Nggak akan bisa tumbuh. Kenapa? Ya, jadi sebenarnya tidak semua luka itu harus dijahit. Prinsipnya, kalau itu cuman kamu deketkan aja, dia bisa akan nutup. Ya, asal proses epitelisasi untuk penyembuhan luka dia nggak ada gangguan. Ya, jadi harus dibikin benar-benar nempel gini. Dah, lagi. Ayo mau nyoba. Masang mes deh, mesti nggak bisa. Yo, masang mes. Pegang pakai tangan kosong atau harus selalu pakai pinset? Asal kamu nggak pegang jarum, ya. Jarumnya kan nggak kamu pegang. Benang boleh kamu pakai tangan, ya. Yang nggak boleh itu jarumnya. Kalau jarum, benda tajam itu semua harus pakai pinset. Kalau apa namanya, nanti untuk itu kan besok biasanya luka kamu suruh heating. Nah, proses untuk heating itu tetap harus ada. Kamu membedakan kapan tindakan steril, kapan tindakan non steril, ya. Awal tindakan kamu menyiapkan alat itu bukan steril, ya. Jadi kamu menyiapkan alat, kondisinya pakai apa? Hah? Terus ganti handskun ngono. Iya. Sugih mendek kowe. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau dengan kamu simpul tangan, kamu akan bisa lebih memperkirakan ini kuat atau enggak, ya. Tapi kalau dengan alat biasanya nggak bisa, karena kalau ini, oh ini kuat. Nah, ini loh yang saya bilang tadi. Jadi posisi kamu bikin simpul, dia harus bentuk O, ya. Nariknya karena bentuknya akan beda. Ini nggak enak deh, bisa? Yuk, belajar simpul apa belajar? Tanya. Apa? Tadi itu matras tuh. Matras? Yang horizontal apa yang vertikal? Kan di buku ada. Ya udahlah. Bisa? Ada yang bisa? Lagi nggak
ada checklist ya kamu? Hah? PDF-nya ada checklist ya? Apa? Nggak ada checklist ya? Ada. Enggak, iya ada. Apa nih? PDF-nya? Oh, nanti enggak buat contoh kok. Ya harusnya Ada. memang dicontoh. Ya. 1, 2, untuk kuncinya kamu balik. Coba apa? Oh. Ini belum pakainya. Pakainya paling kenal ini nggak ini karena terlalu serabut. Ya, siapa mau nyoba itu benangnya banyak orang kalau itu. Mau nyoba? Habis. Itu masih banyak. Mana? Ini. Saya mau nyoba. Kita nginjek meja. Tiba-tiba dari gaji ya gini dong. Gimana yang kiri tadi? Ini. Dari atas. Tiba-tiba gini. Oh, itu dari belakang. Salah Mami. Oke. Dia di masa ini. Oh. Oke. Kita langsung dijawab mana? Tangan kirinya sama dengan kata. Iya kan harus untuk kuncinya. Kalau kamu hanya satu sisi, ya, ini simbol hidup. Sebentar. Bukan, bisa kamu tarik. Jadi itu belum kunci. Jadi kalau misalnya dia pembuluh darah di dalam banget, itu kan gini, ya. Ini simbol hidup. Nah, jadi dia sampai stuck. Ini kan kamu nggak bisa, kalau kamu operasi besar nggak bisa pakai insert. Dia letaknya dalam dan hanya kecil. Nah ini dia masih hidup ini. Baru nanti kunci. Nih. Ini udah nggak ada. Ya, jadi itu mau berapa kali kalau memang nggak yakin, nah ini kamu, ini kebalik, ya udah mati. Jadi kalau masih satu sisi itu hidup asal kamu tarik. Tapi kalau ke arah dalam jam dan kamu balik itu kunci. Ya, coba mau coba. Itu masih mana tadi? Ini kan masih baru. Kalau dia masih baru, pantatnya ini loh, ini. Itu dia belum jebet. Jadi masih nggak lepas. Nggak lepas. Tapi kalau yang di sampai kelingking. Tapi kemarin itu padahal kita buka baru juga loh. Baru. Gede apa kecil? Nggak tahu. Kecil. Dia kulitnya nggak sih? Benangnya Tarik dulu. Benangnya kan yang tipis. Dan gini. sesuai nggak lubang ini dengan filmnya? Bisa kita nang Ini pegang. Ini juga nah. Harusnya nggak lepas. Nggak kamu tegangkan. Jadi kalau jahit ini selalu ditegangkan di bawah. Nah, ya kalau kamu gini nggak lepas. Karena kan nanti yang gerak ini. Ya, jadi tergantung kalian. Cuma kalau ini dua, nanti pada saat masuk keluar lagi itu lebih susah karena ada putar dulu. Nah, bundelnya itu terganti dulu. Masukin. Kamu pegang punggungnya. Jadi ini. Nah, ini kan gini, kamu pakai yang kan? Ini ngadep sana, mata pisau kan kamu 3 ngadep sebelah kiri kanan. Ini punggungnya. Kamu kan dari sini, tapi dia jadi agak sejajar.
Ya, agak sejajar. Nah, bukan memotong tapi agak sejajar lah, 45 lah. Ya, ini baru masukin gini. Ah, pas ini mulai dari kecil membesar, kita tuh dimasukkan dulu baru tarik. Dokter, ini udah keluar. Ini jarumnya boleh ditinggal. Boleh, nggak apa-apa. Kamu tinggal nggak apa-apa. Tapi diletakin di tempat yang steril. Jadi dia jempol. Tarik dulu. Ini segini. Nah, jangan terlalu panjang. Jadi kira-kira nanti kamu mau cukupnya aja. Nah, ini aja segini. Enggak boleh kok tadi potong gitu enggak. Ini masih yang panjang di kanan aja. Ujungnya. Panjangan. Nah itu belajar biar kalau tadi yang kamu tinggal segini kan, berarti nanti yang kamu tarik juga segitu. Jadi dia akan mati Kebalik bukanya. Bukanya tesnya di besok dibalik dulu. Sudah gimana? Ya, ya. Diklik dulu, tarik ke bawah. Diklik dulu, tarik ke bawah. Tarik. Nah, diklik dulu deh, satu klik. Boleh. Salah sih.